lampu mana? Foto yang aku upload itu aku foto sebelum masuk, sebelum aku naik. Iya. Yang ada peringatan untuk tidak masuk ke atas di atas jam 4 sore. Aku foto itu di awal, cuman aku bener-bener nggak baca. Ada satu jalan tuh tinggal satu petak dan kanan kiri tuh ada tambang yang buat bantu kita buat naik. Waktu arah turun, aku bilang, ya tiba-tiba aku kepikiran kalau kita besok pagi ditemuin jatuh di bawah gimana ya. Setelah itu besoknya aku balik ke Lampung. Sampai Lampung aku dijemput, itu aku nggak sempat pulang ke rumah. Aku langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Posisi aku di kamar lagi tiduran di kasur, ada ayah ada ibu. Tiba-tiba dia datang lagi, sosok itu datang lagi dan gak sendirian. Dia datang, di lehernya tuh ada satu garis merah yang merah banget itu dan lidahnya menjulur. Di penglihatan saya, kamu sama bapak itu jalan di hutan dan itu posisi udah berkabut banget dan bapak itu pakai baju warna putih. Omnya bilang gitu. Terus dari situ kita langsung inget-inget kan, kita di mana sih posisi berdua jalan di tengah hutan gitu. Ternyata kita inget ya di kebun binatang itu. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber yang sempat viral nih guys. Pertama dia viral di X, habis itu baru banget tadi sebelum syuting itu muncul di beranda Instagram gue dan sempat juga masuk ke FYP TikTok gue. Yang dimana di video itu ada perempuan yang lagi jalan sama ayahnya di sebuah kebun binatang katanya. Dan di situ dia ngalamin ya beberapa kejanggalan atau keanehan lah. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di video itu? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya nih. Kita langsung sapa aja, namanya Kak Dwi. Kak Dwi, apa kabar Kak? Baik. Baik ya Kak ya? Oke. Nah cerita Kak Dwi ini ramai banget guys. Di X, bahkan lewat juga di FYP gua. Dan read Kak Dwi ini berjudul Bawa Makhluk Gaib dari Kebun Binatang di Bogor. Nah, awalnya gimana Kak? Pertama kalinya diikutin sama sosok ini. Itu awalnya aku ngerasa kayak aku pulang dari 2 minggu setelah dari kebun binatang itu, aku nyium bau-bau yang gak wajar. Kayak bau wangi melati, terus kayak bau darah gitu, kayak tercampur aja. Terus sampai akhirnya aku notice banget kalau dia ada itu waktu aku sakit. Pas sakit? Pas sakit. Oke. Awalnya aku nggak tahu kalau sosok itu dari kebun binatang. Terus di malam aku sakit, jam 3 pagi itu aku kebangun, terus kayak ada sosok itu duduk di ujung kasur aku, terus dia bilang kayak, seharusnya nama kamu itu Dewi bukan Dwi gitu. Oke. Nah, sosok ini tuh udah berapa lama ngikutin Kak Dwi dan seberapa parah gangguannya Kak? Kalau ngikutin itu dari bulan pertama, dari bulan Juni, Juli sampai sekarang itu masih ada. Masih ikut di aku. Sampai sekarang masih Sampai ada? sekarang masih ada. Oke. Kalau separah apa gangguannya, dia itu yang paling parah, dia ngajakin aku untuk mengakhiri hidup. Jadi kayak dia selalu bilang, ayo ikut aku aja gitu. Karena sosok ini meninggal itu karena dan dia selalu ngajakin aku untuk ikut dia. Untuk juga gitu. Tapi nggak terpengaruh ya? Waktu sakit sih sempet dibilang sempet terpengaruh karena aku udah ngerasa kayaknya aku bakal lewat deh gitu karena posisi lagi sakit kan. Cuman makanya semakin parah gangguannya sampai akhirnya ayah panggil orang yang lebih paham gitu untuk bantuin buat sembuhin. Oke, tahan dulu aja Kak ceritanya, oke. Tapi sebelum itu Bang Jamal, stop dulu deh dulunya. kenapa Nur? Muka lu kayak berminyak gitu. Mau cuci muka dulu atau Serius tuh? Itu aja, tolong ambilin micellar water gua. Oke, jadi emang kadang nih gua kalau abis syuting malam itu suka lupa untuk bersihin muka.
Yang jadinya muka gue itu sering jerawatan. Apalagi abis aktivitas di luar, bikin muka gue itu berasa kayak berminyak, kotor karena debu, asap, dan segala macem lah. Nah, mungkin boleh dikasih lihat kondisi muka gue sekarang. Nah, untuk ngatasin masalah yang satu ini, biasanya gue pakai G2G Micellar Water varian Cherry Blossom B10. Dan karena gue pakai setiap hari, guys, jadi isinya tinggal segini nih. Saking gue suka dan cocoknya pakai G2G Micellar Water ini, gue sampai stok di rumah. Nah, nggak percaya kan? Nih, coba. Nur, minta tolong, Nur. Nah, ini nih. Tuh, gue sampai bener-bener stok. Ini masih ada penuh ya. Oke. Yang bikin gue suka dari G2G Micellar Water ini, itu packagingnya. Karena modelnya pump in, jadi gampang banget buat ngeluarin isi produknya. Dan langsung satset nih, kayak gini nih. Kita lihat. Tuh. Nah, ini baru sekali usap. Debu-debu di muka gue itu langsung keangkat, guys. Bisa dilihat ya. Nah, poin plus dari G2G Micellar Water ini, itu kita nggak perlu lagi untuk bilas muka, guys. Jadi kadang kalau lagi mager mandi atau cuci muka, cuma pakai ini aja, itu aman banget, guys. Nah, G2G Micellar Water ini juga mengandung Cherry Blossom Extract dan juga B10 yang kaya akan antioksidan, yang bisa menghidrasi, menenangkan kulit, merawat kulit supaya tetap lembab, dan merawat skin barrier kita, guys. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang kaum mager atau cuci muka? Langsung check out aja dengan harga 40 ribuan. Udah dapet 300 ml micellar water kayak gini nih, guys. Langsung beli aja. Link produknya udah gue taruh di deskripsi. Atau kalian bisa langsung klik di YouTube Shopping kalian. Oke, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Dwi, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai. Jadi cerita awalnya itu di pertengahan bulan Juni, emang keluarga itu dari Lampung datang ke Jakarta buat kita sekeluarga liburan ke Bogor. Terus kita berangkat itu sekitar 7 orang. Kita nginep di 2 hotel yang berbeda. Sebenarnya di hotel pertama itu sebenarnya udah kayak ada beberapa hal yang janggal. Di hotel pertama itu ketika kita udah beres-beres masuk kamar, aku sama kakak turun ke bawah buat explore tempat. Terus waktu di bawah itu ada kayak satu kolam yang ada tempat gymnya. Aku tuh berdiri di depan situ sambil ngevideoin gitu. Dan kakak dari seberang kolam udah bilang kayak, kamu kesini gitu, kamu kenapa di situ? Terus ada satu jalan dari kolam itu ke arah kayak lapangan main gitu di hotel itu, yang tempatnya tuh memang minim penerangan. Dan kakak udah bilang, kamu jangan ke situ, tapi aku tetap ke situ. Aku video-videoin di malam itu. Itu sekitar udah jam 11 malam kita sampai di hotel itu. Malam sih. Malam. Kita belum nggak ada kejadian apa-apa di hotel itu. Sampai besoknya kita pindah ke hotel kedua. Dan di hotel kedua itu lebih serem lagi. Karena kita itu sengaja cari hotel yang on the spot gitu. Jadi kita nggak pesan lewat online, kita datang langsung pesen di malam itu. Dan waktu awal kita datang di hotel itu bener-bener kita tamu pertama. Tamu pertama maksudnya apa? Jadi nggak ada mobil sama sekali, nggak ada kamar lain tuh kosong. Jadi kita yang datang malam itu, setelah itu baru ada beberapa tamu lagi datang. Dan malam itu kayak hotelnya tuh lumayan tua, minim penerangan juga, ada satu lorong gitu. Terus kita sempat dibukain kamarnya sampai kita mau pindah karena hotelnya tuh terlalu unsang terus berdebu banget. Kita nginep di hotel itu, paginya sekitar jam 8 pagi kita berangkat. Terus di kebun binatang itu di sekitar jam 2 sampai jam 3-an aku itu marah. Kenapa? Aku tuh nggak tahu kenapa, cuman aku kesel aja gitu. Kita lagi makan terus aku
ngerasa kesel, terus udahlah ayo cepetan, aku bilang gitu. Waktu kita keluar dari tempat makan di kebun binatang itu, aku bener-bener jalan sendirian ke atas, dan keluarga aku semuanya lagi di bawah. Aku ke atas, terus aku masuk sendirian ke pertunjukan dolphin gitu. Terus setelah aku selesai lihat pertunjukannya, aku semakin ke atas lagi, semakin ke atas lagi. Aku lihat-lihat kebun binatang itu sendirian, sampai udah sore banget nih, udah lumayan gelap. Aku turun ke parkiran mobil. Terus aku tunggu di mobil, dan baterai HP aku tuh low bat di situ. Jadi aku juga nggak bisa telepon kan. Jadi aku tunggu di belakang mobil sampai akhirnya di jam 5-an aku lihat ayah ke atas nyamperin aku. Terus di situ ayah bilang kayak, tadi di atas tuh ada curug gitu, kamu mau lihat nggak, biar kita bisa explore semuanya nih gitu. Terus akhirnya kita masuk mobil, kita jalan ke curug. Sampai di curug itu kita parkir paling ujung, dan waktu aku turun dari mobil, foto yang aku upload itu aku foto sebelum aku naik. Yang ada peringatan untuk tidak masuk ke atas di atas jam 4 sore. Aku foto itu di awal, cuman aku bener-bener nggak baca. Jadi kita tetap masuk. Jadi waktu kita masuk di atas, itu memang pertama sampai atas itu ada satu pos, ada posko gitu tulisannya, tapi nggak ada orang. Terus kita tetap belok ke kiri buat makin masuk lagi. Sebenarnya sebelum jalannya makin sempit, ayah udah bilang kayak kita turun aja deh gitu. Cuman aku bilang kayak bentar lagi ya, karena waktu aku di atas, aku selalu dengar suara airnya tuh udah deket. Suara air dari curug itu gitu. Makanya beberapa kali ayah minta ayo turun, aku selalu bilang kayak enggak, bentar lagi gitu. Terus aku videoin video-video itu, terus semakin naik, terus saya bilang ini harus turun gitu. Enggak ya, bentar lagi. Aku tetap ngeyel. Emang pas itu aku ngeyel banget buat aku pengen lihat curugnya. Ada satu jalan tuh tinggal satu petak, dan kanan kirinya tuh ada tambang yang buat bantu kita buat naik. Terus waktu udah di situ kita naik separuh jalan, ayah bilang enggak bisa, udah ayo turun katanya gitu. Terus waktu arah turun, aku bilang, ya tiba-tiba aku kepikiran kalau kita besok pagi ditemuin jatuh di bawah gimana ya. Dan tiba-tiba aku kepikiran aja gitu. Terus ayah bilang, ih kamu kok kalau ngomong kayak gitu sih, udah turun-turun, kamu ngaco ngomongnya katanya gitu. Jatuh di bawah itu emang ada jurang? Ada, karena kanan kirinya jurang posisinya. Di yang jalan satu petak itu, yang kanan kirinya ada tambang itu udah jurang kanan kirinya. Lumayan curam lah. Waktu aku lihat, aku kepikiran kayak gitu. Terus kita turun ke bawah, terus nyamperin keluarga aku di bawah, dan itu belum ada kejadian apa-apa. Aku belum waktu itu berdua doang ya sama ayah? Berdua doang sama ayah. Setelah itu kita balik ke Jakarta. Waktu aku balik ke Jakarta, ayah, ibu, sama adik aku itu pulang ke Lampung. Tapi aku tetap di Jakarta sama kakak aku. Terus sekitar 2 minggu aku di Jakarta. Di 2 minggu itu aku selalu nyium bau-bau itu. Cuman aku belum pernah lihat sosoknya. Aku nyium bau kayak bau wangi di setiap abis maghrib. Terus kayak misalnya aku pagi-pagi jam 3 tuh bau anyir gitu. Ada satu hari yang aku tuh sakit. Jadi awalnya pas sakit perut, lemes gitu. Cuman aku awalnya itu kayak asam lambung biasa. Cuman setiap abis maghrib aku badannya panas. Jadi aku bilang ke kakak, kayaknya aku DBD deh. Soalnya kalau malam badannya panas gitu. Waktu posisi aku sakit, jadi kan aku tiduran terus, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Malam kedua setelah aku ngerasa lemes banget, di jam 3 pagi aku kebangun, dan posisi waktu aku kebangun ada cewek duduk di samping aku, di ujung kasur, terus duduk tapi posisi dia membelakangi aku, jadi aku lihat belakangnya doang. Dia ngomong kalau seharusnya namanya itu Dewi bukan Dwi. Komplain hantunya? Iya, dia bilang seharusnya namanya Dewi. Terus setelah itu aku udah kayak ketiduran lagi karena kayak posisi cuman kebangun sebentar kan. Dan aku udah nggak lihat dia lagi. Tapi kakak pastiin kalau itu bukan mimpi? Bukan.
Bukan. Karena aku sadar banget aku tuh posisi bangun gitu. Setelah itu besoknya aku balik ke Lampung karena aku pengen sama ayah ibu gitu kan karena lagi sakit. Karena waktu perjalanan aku pulang ke Lampung tuh aku udah lemes banget, udah kayak nggak kuat banget. Sampai waktu aku sampai Lampung, aku dijemput, itu aku nggak sempet pulang ke rumah. Aku langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Karena udah selemes itu. 2 hari aku dirawat, posisi aku di kamar, lagi tiduran di kasur, ada ayah, ada ibu. Tiba-tiba dia datang lagi, sosok itu datang lagi, dan gak sendirian. Dia datang, kalau aku bilang dia kayak bawa pasukan gitu, yang gak berwujud, tapi beramean. Di mana dia tuh? Dia datang di depan pintu rumah sakit pas. Jadi posisinya aku tidur itu pas di depan aku. Terus lagi-lagi dia bilang lagi kalau seharusnya namanya itu Dewi, bukan Dwi. Komplain lagi. Terus dia bilang, kalau kamu ikut aku, kamu gak akan ngerasain rasa sakit. Semuanya akan sembuh, rasanya akan hilang. Ayo ikut aku. Di situ juga aku sempat bilang kayak, ya kayaknya aku ikut deh gitu. Dia ngajakin aku diminta ikut dia. Dan di situ ayah bilang kayak, bilang nggak mau, jangan mau ya, kamu istighfar gitu. Terus di posisi itu aku udah nangis banget. Terus ayah sama ibu di kanan kiri aku bisa ngeliat mereka, cuman aku nggak bisa gerakin badan. Gitu. Jadi dia selalu ngajak, ayo ikut aku. Terus aku nangis sampai akhirnya aku nggak sadar lagi, tiba-tiba aku udah ketiduran lagi. Ibu sama ayah pada saat itu nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat ya? Tapi selalu bilang kayak, dia di sebelah mana gitu. Aku bilang, itu di depan aku. Dia ngajakin gitu. Tapi posisi di dalam ruangan itu kita cuma bertiga. Bangun-bangun, semua kayak biasa aja. Kayak aku udah nggak lihat dia lagi. Tapi kan aku dirawat itu lumayan lama. Aku nggak pernah lihat dia lagi. Sampai akhirnya aku dibawa pulang ke rumah. Di malam aku di rumah, aku lagi tiduran di kasur, ditemenin ayah. Terus posisi kamar aku tuh pintunya nggak ditutup. Dan aku lihat dia lewat. Terus aku tanya, ayah ini jam berapa? Terus saya bilang, ini jam 10.20. Terus aku bilang, ya dia datang lagi. Setelah dia lewat, aku nggak lihat dia lagi. 3 hari setelah itu, posisinya aku lagi duduk di sofa gitu. Ada aku, ayah, sama kakak aku. Dia datang, menurut aku dia datang kali ini tuh dengan wajah yang dia perlihatkan itu nggak wajar. Kenapa? Karena 4 kali dia ngedatengin aku tuh dengan wajah yang biasa aja bang, kayak pucet aja, warnanya kayak orang biasa gitu. Cuman di malam ini dia itu aku lihat detail banget di lehernya tuh ada satu garis merah yang merah banget gitu, dan lidahnya menjulur ke kanan. Makanya di posisi itu aku duduk, terus aku udah nggak bisa gerak lagi. Terus aku bilang, ya dia datang lagi gitu. Terus aku udah nangis banget karena posisi itu aku takut banget karena beda kan dia ngasih mukanya itu. Terus di situ dia bilang, kamu harus ikut aku, kata dia gitu. Kamu kalau ikut aku semuanya akan sembuh, kamu gak akan ngerasain sakit. Terus di situ aku udah kayak nangis, kayak aku nggak kuat, aku diajakin pergi terus, aku harus gimana gitu. Dan di posisi itu dia datang, di tangannya itu dia tuh ada satu gelang itu tuh ada koin-koinnya. Jadi abang tau gak sih, dulu tuh ada koin zaman dulu yang bulat, tapi tengahnya ada lubang lagi kotak. Iya, pernah lihat. Koin kayak gitu, 3 biji, dan sama dia dimasukin di kain warna coklat dan digelangin di tangannya. Dan di malam itu dengan sosok yang menyeramkan, dia bilang, kalau kamu ikut aku, gantinya ini, sambil nunjuk ke koin itu. Makanya Kak Dwi itu benar-benar tahu ya detail koinnya. Iya, karena dia nunjukin, dia kasih tahu gitu. Kalau kamu ikut aku, nanti gantinya ini. Di situ aku udah kayak,
aduh aku nggak kuat banget, aku bilang gitu. Dan posisi itu kan ada aku, ayah dan kakak. Di situ kakakku bilang kayak, ya ini udah nggak bisa, ini udah nggak wajar, ini harus disembuhin, ini harus dicariin orang yang bisa nyembuhin gitu. Sampai akhirnya ayah ngehubungin salah satu temennya, karena ayah punya beberapa kenalan, dan orang yang dihubungin pertama itu ternyata lagi sakit, jadi dia nggak bisa. Terus saya ngehubungin orang lagi, dia bilang ya bisa, tapi posisi lagi nyembuhin di tempat orang, jadi mungkin 2 jam lagi. Setelah itu sekitar jam 1 malam ayah ngejemput om itu, dan omnya datang. Posisi omnya datang, aku cuma berdua sama ayah karena kakakku masuk ke kamar. Terus di situ omnya langsung minta 1 gelas air putih gitu. Mungkin omnya ngerasa nggak percaya sama aku. Omnya bilang gini, ayo kita hitung 1 sampai 3, kita sebutin bareng-bareng apa warna bajunya. Kata omnya gitu. Terus kayak omnya bilang kayak merah, kita bilang merah bareng. Terus waktu aku bilang merah, dia bener-bener kayak di samping aku mukanya, dan dia tuh senyum lebar banget. Mungkin dia merasa kayak aku bener-bener lihat dia gitu. Dia bener-bener ternotis gitu. Jadi dia bener-bener senyum, dan aku bilang kayak, om dia lagi senyum om, karena senyumnya beda kan, dengan lidah yang menjulur dan dia senyum gitu. Terus omnya bilang, yaudah nggak apa-apa, biarin aja dulu. Terus omnya tuh kayak yang ngelakuin doa-doa gitu deh pakai air itu. Terus setelah itu omnya kan nggak pernah tahu nih tentang cerita aku ke tamu gitu kan, kita nggak pernah cerita ya. Tapi omnya bilang, di penglihatan saya kamu sama bapak itu jalan di hutan, dan itu posisi udah berkabut banget, kanan kirinya hutan lebat banget, dan bapak itu pakai baju warna putih. Omnya bilang gitu, karena mungkin omnya melihat penerawangannya gitu kan. Terus dari situ kita langsung inget-inget kan, kita di mana sih posisi berdua jalan di tengah hutan gitu. Ternyata kita inget ya di kebun binatang itu. Untuk bajunya apakah sama? Sama, di video itu juga sama, baju bapak itu warna putih. Warna putih ya? Iya. Gila kabutnya. Terus di situ omnya bilang, ini nggak bisa pak, sosok ini ngerasa tuh sama, dia suka. Jadi dia maunya aku ikut sama dia. Makanya terus dia menyarankan kayak ini harus dijauhin, kalau nggak bisa berdampak buruk. Karena kan dia ngajakin minta 1 botol kaca untuk masukin si sosok ini biar di dalam situ gitu, biar nggak ikut aku. Udah omnya masukin sosok itu ke dalam situ. Setelah itu omnya nanya, waktu di kebun binatang itu kamu pakai baju apa? Terus aku lupa kan aku pakai baju apa. Terus omnya bilang, ya udah pakai baju yang sekarang kamu pakai. Akhirnya aku ganti baju, dan baju itu dimasukin botol sama omnya. Dan waktu proses ritual om itu mau masukin si sosok itu ke dalam botol juga, itu tuh lumayan kacau bang. Kenapa? Karena posisi aku duduk dan aku ngeliat kan sosok itu tuh bener-bener berterbangan ke sana sini. Jadi om itu tuh yang bener-bener lari, dan rumahku tuh jadi kerasa berisik banget karena omnya dengan menyebutkan doa-doa gitu sambil lari ke sana ke sini, terus sambil berusaha kayak menarik sesuatu yang berat gitu buat dimasukin ke dalam botol. Terus omnya sampai ada di momen omnya bilang kayak, tolong dong diliatin dia di posisi mana, bantuin gitu. Jadi posisi aku duduk tuh aku bantuin, itu om di deket akuarium. Terus omnya ke depan, ke dekat akuarium, dan omnya kayak narik gitu sampai akhirnya omnya bisa masukin si sosok itu ke botol. Tapi yang disuruh ngeliat itu kamu? Iya, omnya bisa posisi lihat, cuman mungkin karena dia berterbangan ke sana ke sini, omnya mungkin agak kesulitan kan. Dia mungkin karena dia itu nempelnya ke aku, mungkin lebih memperlihatkan secara jelas tuh ke aku. Tuh, jadi omnya tanya kan, tolong ya dibantuin, dia di mana gitu, karena omnya ngerasa kesulitan. Terus posisi jelas banget dia tuh di depan aku deket akuarium. Terus di situ omnya langsung ke akuarium, ke dekat akuarium, dan narik sosok itu dimasukin ke dalam botol. Setelah sosok itu dimasukin ke botol, akhirnya om itu dan ayah tuh berlembuk.
ini enaknya diapain nih si Botolnya botolnya tuh. itu. Terus ayah bilang menyarankan kayak atau kita hanyutin aja ya ke sungai gitu. Terusnya omnya bilang jangan, nanti kalau sampai ditemuin orang terus dibuka bisa aja si sosok ini keluar dan ikut aku lagi. Gitu. Terus om bilang kayak mendingan kita kubur aja deh. Akhirnya di jam 1:30 malam itu ayah sama om itu ke belakang buat sih ngubur botol dan baju aku itu. Setelah itu omnya balik lagi ke dalam rumah dan ngasih aku minum. Terus omnya bilang nanti kalau kamu sholat kamu bilang, kamu berdoa, kamu bilang kalau kamu akan bisa sembuh gitu. Kalau kamu nggak apa-apa. Terus kamu juga bilang kalau dia suruh ikhlas. Dan akhirnya di subuhnya aku sholat, terus kayak aku berdoa kayak aku bilang aku bisa sembuh, aku nggak apa-apa, aku sekarang udah mendingan. Karena masa lalu dia kan udah pasti tidak bisa dirubah ya. Jadi aku bilang kayak kamu harus ikhlas. Dan di situ aku nggak pernah lihat dia lagi. Dari situ. Dari situ. Oke. Satu bulan kemudian aku balik lagi ke Jakarta buat mulai kuliah. Terus aku ngekos. 2 minggu aku di tempat kos yang baru. Dia datang lagi di jam 10:20 lagi. Dan posisi dia datang itu aku lagi tiduran. Dia datang bener-bener duduk di samping aku. Dan di situ dia bilang kalau dia mengakhiri hidupnya. Di jam 10:20 malam. Itu kenapa dia selalu menemui aku di jam segitu, jam 10:20. Malam. Mengakhiri hidup aku di tanggal 7 bulan 7. Dan kesamaannya aku lahir di tanggal 7 bulan 7. Jadi mungkin di situ dia ngerasa samanya. Dan nama dia itu Dewi, nama aku Dwi. Itu kenapa dari awal dia datang dia bilang seharusnya namanya Dewi bukan Dwi. Karena dia merasa dia itu aku itu dia. Terus di situ aku udah bener-bener aku lagi posisi berbaring, aku nggak bisa gerak. Dan setiap dia datang tuh dia selalu ngasih aku rasa sedih yang bahkan aku nggak pernah rasain bang selama seumur hidup aku. Jadi setiap dia datang, dari yang di Jakarta pertama kali, dari yang di rumah sakit, di rumah, setiap aku lihat muka dia, aku tuh langsung ngerasa sedih yang kayak aku sampai sesak nafas, aku nggak bisa ngapa-ngapain, rasa lemes banget. Dan waktu malam itu dia datang, aku ngerasain hal yang sama. Terus aku jadi tanya kayak kenapa gitu, kenapa kamu mengakhiri hidup gitu. Setiap aku tanya kenapa dia mengakhiri hidup, dia selalu pergi. Menghindar. Beberapa hari setelah itu aku lagi keluar kamar mandi kos, tiba-tiba dia lewat. Terus kalau misalnya aku tidur, tiba-tiba dia ada lagi di depan muka aku gitu. Di satu malam dia datang lagi dan aku mencoba buat tanya lagi, kenapa kamu mengakhiri hidup? Siapa yang bikin kamu ngelakuin itu? Gitu. Dia hilang lagi. Jadi setiap aku ngasih pertanyaan tentang kenapa, kapan, di mana, dia selalu hilang. Sampai akhirnya aku telepon ayah. Aku bilang kayak, ya dia datang lagi. Dia ceritain semuanya. Dia tanggal dan bulan dia melakukan itu. Terus tanpa aku tahu juga, 2 hari sebelum aku telepon, ayah itu ngebongkar tempat ayah ngubur si botol itu. Karena ayah ngerasa pengen dibongkar dan dipindah di tempat yang lebih aman lah. Takutnya itu kan masih dekat belakang rumah banget. Takutnya nanti keganggu atau gimana gitu. Ayah mau ambil dan pindahin. Dan waktu ayah kubur itu, ayah tuh udah kasih tanda di tempat itu. Ditancepin sesuatu gitu untuk tanda ini nguburnya di sini. Waktu ayah bongkar, bener-bener gak ada bang.
bajunya nggak ada, botolnya nggak ada, pecahan botolnya juga nggak ada. Dan ayah nggak ngomong ke aku, mungkin karena ayah takut aku ngerasa panik atau apa, kok tiba-tiba botolnya hilang gitu. Setelah aku telepon, ternyata 2 hari sebelum aku telepon itu kejadian, dan 2 hari setelah kejadian itu dia datang ke aku. Gitu. Dari situ ayah sempet ngobrol lagi kan sama om itu, ini gimana, kenapa kok bisa ke aku lagi gitu. Terus omnya bilang kayak ini udah di luar kendali omnya gitu, karena udah diupayakan segitunya dia tetap balik. Kalau sekiranya tidak mengganggu, nggak ngajak yang aneh-aneh, aku ikhlas nggak, aku ngebolehin nggak kalau dia ikut di aku, kata omnya gitu. Akhirnya bilang kayak kamu gimana, aku ngerasa beberapa kali dia datengin aku di akhir itu dia nggak ngajak yang aneh-aneh. Jadi aku bilang kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Jadi aku memang memperbolehkan. Terus ayah bilang nanti kalau ketemu lagi bilang kalau mau sama aku nggak apa-apa, cuman kita ini beda, kita beda dunia gitu. Kamu nggak bisa ngajak aku ikut kamu, tapi kalau memang kamu mau di aku, mau nemenin aku nggak apa-apa gitu. Setelah itu aku juga, karena aku nggak bisa kontrol kan kapan aku bisa lihat atau kapan aku nggak bisa lihat. Jadi itu lumayan lama banget, ada lebih dari 3 minggu aku nggak ketemu dia. Terus waktu aku lagi tiduran, tiba-tiba dia ada lagi. Di situ aku cerita ke dia kalau aku sekarang udah sembuh, aku nggak apa-apa. Terus kalau memang kamu mau ikut aku nggak apa-apa, cuman aku nggak bisa kalau suruh ikut kamu. Aku juga minta biar kamu nggak ngajak aku atau mempengaruhi aku ke hal-hal yang menjerumuskan gitu. Dan dia di situ dia nggak jawab apapun, tapi aku merasa dia setuju. Rasanya tuh setuju. Gitu. Jadi dari itu kita sering ketemu, aku sering lihat dia gitu. Terus tapi dia nggak pernah ngajak ke hal-hal yang negatif lagi, ngajak aneh-aneh lagi. Jadi kalau sekarang tuh aku ngerasa kayak dia udah bagian dari aku gitu, karena dia ada di aku sampai sekarang. Oke. Dan itulah kenapa Kak Dwi bilang masih diganggu kadang sampai sekarang. Tapi kalau sosok itu tadi kan bilang dia itu lokasi di mana? Kalau sepenglihatan aku, kalau lagi dia cerita gitu, lokasi tuh dalam rumah, Bang. Oh, bukan di kebun binatang? Bukan. Lokasi dalam rumah, dan posisi sebenarnya aku nggak lihat posisi, atau dia juga nggak cerita kalau matinya. Cuman dia bilang kan aku mengakhiri hidup. Cuman kalau dia memperlihatkan badannya ke aku, ada satu garis merah yang aku bilang tadi. Makanya itu aku bilang dia pasti, karena itu kayak bekas tali gitu mungkin, dan lidahnya menjulur. Itu tuh di dalam rumah, karena aku lihat satu bangunan dalam rumah gitu. Hantunya soft spoken banget ya. Apa mengakhiri hidup ngomongnya. Iya kan? Iya, menghindari dolar kuning sih hantunya. Mantap. Bercanda ya, ya? Iya, aman. Agak bercanda nggak apa-apa ya? Aman. Dan aku juga nggak tahu kenapa dia ngasih tahu gambaran ke aku, dia itu di rumah itu. Dan kenapa dia bisa berakhir di kebun binatang itu, dan awal dia ikut aku di kebun binatang itu aku juga nggak tahu, Bang. Kenapa? Karena setiap aku kasih pertanyaan kenapa gitu atau di mana gitu, dia kan selalu menghilang ya. Jadi aku juga belum dapat jawaban sampai sekarang. Iya, benar. Padahal kepo juga ya. Iya. Saat ini lagi di mana? Nah, kalau sekarang nih aku nggak bisa lihat dia. Gitu. Aku posisi nggak bisa lihat nih. Kalau kayak gini aku nggak tahu dia di mana. Cuman beberapa hari yang lalu aku kan pulang ke Lampung buat liburan semester. Aku balik lagi ke kos. Waktu aku masuk kos, aku itu nggak salam, nggak izin, nggak gimana. Cuman waktu aku tiduran, ayah langsung chat aku bilang gini,
kamu tadi masuk kos salam nggak? Gitu. Terus aku bilang, iya salam gitu. Waktu aku bilang iya salam, aku baru bilang salam. Terus kayak, aku masuk kamar lagi ya, makasih udah dijagain. Aku bilang-bilang gitu. Terus karena kamar mandi kos aku tuh di luar kan. Aku keluar, ke kamar mandi. Waktu aku mau masuk, bener-bener waktu mau buka pintu, dia bener-bener tangannya di samping aku. Itu terakhir aku lihat dia. Itu sekitar 1 minggu yang lalu. Seminggu yang Seminggu lalu. yang lalu. Tapi apakah sosok ini tuh balik lagi ke kebun binatang itu? Kalau itu aku nggak bisa memastikan karena kalau aku lagi nggak lihat dia, aku juga nggak tahu dia di mana kan. Cuman kayaknya dia ada di sekitar aku deh, nggak balik ke tempat yang pertama dia ikut aku lagi. Mungkin ada di sekitaran aku aja gitu. Tapi Iya, iya. mungkin aku nggak lihat setiap hari. Iya. Atau sebenarnya dia balik lagi, cuman kan Kan aku nggak tahu. iya. Iya. Nah, waktu di Curug itu Kak Dwi ini turunnya jam berapa? Dan apakah ada petugas di sana dan negur Kak Dwi? Kalau turunnya itu aku tuh turun bener-bener waktu azan maghrib. Azan maghrib. Iya. Iya. Selama kita naik sampai kita turun, kita nggak ketemu satu orang pun. Entah pengunjung atau petugas, kita nggak ada yang ketemu sama sekali. Nggak ada. Jadi bener-bener berdua doang Sama ayah. sama ayah, benar. Tapi ayah waktu itu ngerasain apa? Nah, kalau waktu Nanya itu aku nggak tanya sih, ayah juga nggak cerita. Cuman ayah selalu minta turun kan. Kayak ayah turun. Mungkin ayah juga kerasa Itu dia. ada sesuatu yang nggak enak, tapi ayah nggak pernah cerita. Oh, nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita. Apa nggak pernah nanya? Aku nggak pernah tanya sih. Iya, aku juga nggak pernah tanya Nanti ke ayah. boleh lah tanya ya. Iya, nanti aku tanya. Nah, waktu aku ngeliat videonya kan di X itu banyak yang komen nih. Katanya ada sekelebat bayangan lah atau apa. Nah, apakah sosok itu adalah sosok si hantu itu atau Dewi ya namanya? Iya. Ya? Aku sih karena komen-komen itu aku jadi notice kan. Jadi aku Iya. play lagi videonya, aku putar berkali-kali. Aku emang ngelihat ada satu kayak sosok putih lewat sekelibat gitu. Tapi bukan. Aku bisa yakin itu bukan karena mungkin karena sudah beberapa kali bertemu, jadi aku tahu itu dia atau bukan. Dan itu bukan. Itu jawabannya ya guys. Ternyata bukan ya. Karena dia merah ya. Iya, bajunya merah. Bajunya merah. Ya. Kalau dilihat-lihat nih ya, itu sosok Dewi ini umur berapa? Dia itu kalau dilihat dari looks-nya, itu tuh masih remaja, Bang. Ya Genji. mungkin 20 tahun. Oh, Kalau Gen Z sih enggak ya. enggak. Kan matinya lama ya. Iya, makanya. Oh, udah lama Udah ya? lama. Karena bajunya itu kan beda sama baju kita. Di penglihatan Kak Dwi itu latarnya kayak di tahun berapa? Kayaknya bisa dibilang 2000-an awal ya. Soalnya tuh kayak lumayan tua gitu bajunya. Terus kayak rambutnya gitu. Nggak yang zaman sekarang gitu. Kayak udah lumayan lama. Udah lumayan Iya. lama. Tapi dia waktu itu ya di Iya, umur di umur 20-an. 20-an, masih remaja lah. Masih remaja. Nah guys, sebenarnya di sini Kak Dwi ini ke sini sama kakaknya, tapi kakaknya nggak mau masuk kamera nih, jadi gue langsung tanya aja. Kebetulan kakaknya udah di sini, namanya Kak Dian. Kak Dian bener ya? Oke. Kak Dian nih ada yang mau aku tanya ini. Waktu Dwi ini sakit atau ngerasa sedih, itu emang lagi sedih kenapa nih? Jadi waktu sedih itu karena dia kan gap year ya. Jadi dia itu lulus tahun 2023, lulus SMA. Terus dia pengen masuk universitas tertentu lah yang dia pengen, tapi ternyata nggak keterima. Akhirnya dia gap year nunggu 1 tahun. Nah, karena dia udah nunggu 1 tahun, dia coba lagi. Ternyata nggak keterima lagi gitu. Jadi mungkin memang dia banyak hal-hal yang dia khawatirkan gitu. Dia sedih, dia kayak kenapa saya nggak keterima gitu, kenapa yang lain keterima saya enggak gitu. Jadi dia sedih, terpuruk lah bisa dibilang gitu. Jadi lumayan murung. Dan itu memang serius ya berarti ya, maksudnya sedihnya
Iya. Dalam banget ya. Benar-benar, sedihnya serius banget sih dia. Jadi membawa itu sebagai sebuah hal yang sangat dikhawatirkan sama dia. Oke, makanya sosok itu Ngajakin, dia bilang kan kalau ikut aku semua rasa sedihnya akan hilang. Mm-mm. Kalau ikut aku kamu gak akan ngerasa sakit lagi. Mm-mm. Nah, Kak Dian nih tadi bawa koin nih. Ini koin apa ini? Yang tadi mau ditunjukin ke aku. Sebenarnya kalau ini koin yang ngejaga saya sih sebenarnya. Cuman mirip ya waktu itu. Cuman kata Dwi, Seperti itu. sosok itu memakai gelang yang koinnya terbuat dari koin yang mirip dengan koin yang saya punya. Oh gitu. Kenapa imbalan nih koin itu? Apa nih? Itu mungkin bisa aku tanyain Dasarnya lagi ya, apa? karena aku nggak pernah tanya sih. Mungkin bisa aja imbalan kekayaan atau apapun gitu. Kalau yang misalnya aku sering nonton apa gitu ya. Si koin itu emang mahal maksudnya. Cuman itu mirip banget kayak gitu. Ada kayak tulisan-tulisan Cina gitu. Cuman yang dia pakai itu lebih emas, lebih terang gitu. Kalau di Shopee berapa? Coba bisa. Nah, coba check out, Bang. Kasih, Mbak. Keranjang putih dari dua dong. Sekarang kita beli di Tokopedia, TikTok. Coba aku nggak yakin kalau ada sih ya, tapi nggak tahu. Boleh ditunjukin. Sini apa sih? Takut banget. Gampang banget ya, bener-bener. Oh ini gue pernah lihat ini seperti ini ya. Ini bener-bener Iya. sama. Jadi koin Iya, bulat dalamnya kotak tuh. Iya bener. Tapi kalau dulu itu sih sebenarnya untuk dipakai ya sebenarnya koin itu. Cuma sekarang saya simpan. Oke, nih Kak Dian, makasih. Ceritain aja nih dapat dari mana? Dapat dari mana dia? Dikasih ya, Om gitu ya. Tapi ada gak cerita yang belum lengkap nih dari versinya Kak Dwi? Boleh Kak Dian, boleh nambahin. Apa ya, sebenarnya mungkin lebih ke bagian mulai dari kebun binatang itu ya. Karena kan itu saya itu kan pergi bareng juga sama Dwi. Cuman kita itu nunggu dia di bawah jam 6-an lah. Kita juga sempat khawatir ini kenapa kok ayah saya sama Dwi ini kok nggak turun-turun gitu. Katanya masih main. Oke lah, kita tunggu. Dan emang setelah pulang dari kebun binatang itu balik ke Jakarta, emang anaknya jadi gimana ya, bisa dibilang lumayan murung ya, lumayan kayak ya nggak enak lah dilihatnya gitu, auranya beda. Terus karena dia ini sering bilang kayak saya habis lihat ini, saya habis lihat itu. Nah dia cerita kan soal semalam ada yang nyamperin, bilang kalau namanya Dewi loh bukan Dwi. Tapi karena saya itu mikirnya apaan sih, saya kira ya cuman omongan-omongan nggak berdasar aja. Tapi ternyata ya makin hari kok makin ini nih, udah dibawa berobat juga nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Dia kayak kekeh untuk aku harus pulang. Jadi dia minta pulang ke Lampung. Dia minta pulang ke Lampung. Akhirnya ya udah, akhirnya saya antar pulang ke Lampung. Ya itu memang keadaan di rumah setelah dia sakit ya lumayan genting juga sih, bisa dibilang gitu. Karena yang sejak ayah saya cerita semalam adik kamu bilang katanya ada yang mau jemput, itu ya rame-rame mau jemput aku. Jadi ayah dan ibu udah nangis banget, udah kayak aduh ini harus gimana ini anak kita. Udah ngerasa sedih juga keluarga gitu. Iya, udah. Keluarga tuh udah banyak yang datang, Bang. Udah keluarga dari jauh-jauh tuh udah datang ngejengukin aku. Kayak karena mungkin kondisinya tuh sangat memilukan gitu ya. Dan di posisi itu aku tuh nggak bisa makan nasi 2 bulan. Jadi bener-bener nggak ketelan. Dari di rumah sakit sampai aku pulang aku masih nggak bisa makan nasi. Aku sampai turun berat badan 11 kilo. 11 kilo. Saudara-saudara udah pada datang, udah pada ngejengukin aku. Karena aku sendiri pun aku ngerasa kayaknya aku lewat deh gitu.
kayak aku udah ngerasa kayak aku bentar lagi ajalnya deh gitu, karena rasanya tuh bener-bener nggak bisa dideskripsikan. Mungkin karena kita ngelihat Kak Dwi ini kan orangnya kalau dilihat dari apa ya fisiknya itu ceria ya orangnya ya. Beda nih sama yang dulu itu. Udah lemes banget segala macam, ngerasa putus asa, beda ya sama yang sekarang ya. Bahkan yang dia di rumah sakit itu diajak ngobrol orang nggak mau jawab. Jadi waktu di rumah sakit misal kayak saya nanya, "Dek, gimana keadaannya?" Dia terus ya pokoknya ada yang nengokin dia diem, ada yang nengokin kayak cepet sembuh ya, dia diem gitu. Pulang dari rumah sakit juga masih kayak gitu. Berarti dia udah better sekarang ya. Oh udah better. Better jauh ya. Nah, ini yang pada saat ini Kak Dian. Ketika si Om itu lagi ngelakuin ritual penangkapan sosok Dewi ini ya, itu gimana itu? Di rumah itu rasanya. Jadi tuh sebenarnya yang nyaranin untuk manggil Om itu kan saya. Oh, dari Kak Dian. Jadi kita itu lagi duduk bertiga di ruang tengah gitu, ruang keluarga gitu. Terus ada satu kayak teralis gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, tapi Putri diem aja, ada Putri. Jadi ada Putri ini Dwi ya. Dwi. Jadi saat malam itu ada saya, ayah saya dan Dwi. Kita duduk bertiga di ruang tengah. Dan ada satu teralis yang terbuka lah, nggak ada kacanya gitu. Tiba-tiba Dwi bilang kayak, ya itu dia ada lagi berdiri di teralis. Saya merinding dong kayak, aduh apaan nih? Mana? Ya saya bilang gitu. Saya bilang kayak saya kayak, ya kayaknya nggak bisa nih. Aku nggak mau nih. Pokoknya ini harus ini deh. Coba deh hubungin Om ini, Om itu. Itu teman-teman ayah yang ya bisa dibilang punya ya kayak gitu. Terus saya bilang saya nggak mau nih kalau misalnya keterusan kayak gini terus. Tuh ya akhirnya itu apa namanya ayah saya nelpon salah satu temennya dan temennya datang. Kondisinya waktu itu ketika Om itu datang, teman ayah saya datang, saya langsung masuk kamar karena pertama saya takut. Kenapa saya pengen Dwi cepet disembuhin? Karena saya takut. Terus saya masuk kamar, saya udah nggak berani keluar tuh. Jadi saya cuma dengar apa ya, kayak samar-samar aja Om itu lari ke sono, lari ke sini, gerdebukan gitu lah ya jejak kakinya. Dan ya suara samar-samar aja sih, saya nggak berani keluar sih. Tapi hawa di rumah ketika Dwi itu lagi ada kejadian itu ya, itu beda. Ya beda banget sih bang, beda banget sih. Jadi sejak yang Putri bilang, ya itu orangnya lagi di teralis ngeliatin aku, itu udah nggak enak banget sih, jatuhnya udah nggak enak banget. Jadi ada apa ya, sama sepupu juga kita semua udah pada ke kamar. Jadi yang di luar itu tinggal Om itu, Dwi sama ayah saya doang, semua masuk kamar. Pada takut juga. Iya sih sebenarnya pada takut sih. Ya, tapi semoga Dwi juga udah nggak kenapa-kenapa lagi ya dan aman. nggak apa ya, kemarin kan sempet down ya, udah nggak down lagi lah ya. Semangat ya. Walaupun nggak dapet kampus yang Impian, diinginkan. benar. Jadi sekarang masih kuliah kan? Masih Masih kuliah. ya. Seneng? Seneng, alhamdulillah. Alhamdulillah seneng ya. Ketemu teman baru, udah enjoy lah, nggak sedih lagi. Iya. Kalau mau masuk ke kampus itu tuh gampang banget, yang penting waktu ya kan. Oh ya waktu lah itu ya. Sekarang Iya. itu disebutnya titipan dosen. Iya titipan dosen nanti. Oke. Terima apa? Iya. Kak Dian, makasih ya. Oke. Nah ini mungkin boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita yang tadi udah. Jangan Kak ngeyel Dwi gitu-gitu. share. Ya bebas. Itu sih yang utama. Sebenarnya dari kisah yang aku ceritain dari tadi itu, ini juga ada pesan buat teman-teman kayak pertama jangan meremehkan aturan
Karena di situ kan emang bener-bener tertera untuk tidak boleh naik di atas jam 4 sore. Terus jangan ngeyel juga. Terus ya coba dengerin yang orang-orang sekitar bilang. Gitu. Mungkin kalau misalnya aku nggak lumayan ngeyel, terus mematuhi peraturan juga, itu mungkin nggak akan terjadi. Terus juga menurut aku, kalau kalian ngerasa sedih itu boleh ngerasa sedih, cuman jangan berlarut-larut, jangan berlebihan. Itu bisa berpengaruh di mana-mana. Kayak misalnya posisi lagi sedih terus, jadi hal-hal negatif itu bisa lebih cepat nempel gitu, lebih bisa mempengaruhi kita karena kita juga nggak bisa kontrol kita sendiri kan, gitu sih menurut aku. Oke, itu tadi ya. Penasaran deh gue, itu aturan itu tadi ya, yang nggak boleh. Bisa kasih foto. Masih ada gak ya? Ada. Masih ada. Fotonya? Maksudnya si peraturan itu masih ada gak ya di sana? Sekarang? Masih harus. Karena itu tuh di ini Bang, apa ya? Iya, kayak dikasih petunjuk lah ya. Petunjuk dan gede ada tanda seru. Pelang gitu ya, dikasih pelang. Ada batas kendaraan, tulisan gede banget, batas kendaraan di portal. Terus ada satu pelang gede, dilarang masuk di atas jam 4 sore. Jam 4 sore. Sedangkan tutupnya biasanya jam 6 sore kan ini. Oke, sekali lagi Kak Dwi, Kak Dian, makasih ya untuk video kali ini. Gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam, dan Kak Dwi atau Kak Dian izin pamit. Baik.